Shalom teman-teman semua. Berjumpa lagi dalam kanal YouTube Yunani Koine ini. Ya, dalam bahasan episode ini Yohanes 3 ayat 16. Saya akan baca ya, bunyinya seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, ayat yang terkenal. Kita akan melihat beberapa kata di kalimat ini, karena seperti kita tahu pembahasan kita adalah berdasarkan bahasa aslinya, yaitu Yunani Koine, di mana di dalam Yunani Koine ini masing-masing kata itu memiliki arti yang cukup lengkap begitu. Ya, ini seringkali menimbulkan agak sulit untuk menjelaskan, menerjemahkan satu kata di dalam bahasa Yunani Koine ke dalam satu kata dalam bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu kita perjelas dengan pembahasan ini. Yohanes 3:16 ini didahului dengan kata-kata karena begitu. Karena begitu. Ya. Nah, di dalam bahasa aslinya maka memakai kata houtos gar. Houtos gar. Ya. Nah, kenapa kita mencermati bagian ini? Karena begini, kata gar ya, ini menunjukkan bahwa ayat ini tidak bisa dilepaskan dari ayat-ayat sebelumnya. Dari kata gar itu, karena itu. Jadi tidak bisa lepas dari ayat-ayat sebelumnya. Nah, karena apa? Ayat-ayat sebelumnya ini karena apa? Jadi ayat sebelumnya ini berbicara tentang pembahasan atau diskusi Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Ya, Nikodemus ini seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi. Ya, topiknya tentang lahir baru. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang ayat 3 Yohanes 3:16, kita perlu tahu ya, apa sih diskusi tentang lahir baru. Kalau kita baca ayat 3 itu Yesus berkata, ya, Yesus berkata demikian. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah, ya. Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya." Jadi ini benar-benar ya, perlu kita garis bawahi. Ini bahasa aslinya juga dari bahasa Yunaninya amen, amen, 2 kali. Jadi perlu perhatian khusus. Ya, sesuai dengan tata bahasa di dalam bahasa Yunani itu kalau disebut 2 kali berarti penting. Ya, penting, kita harus perhatikan. Nah, itu yang dikatakan di ayat ketiga. Lalu Nikodemus berargumen di ayat yang keempat katanya. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Nah, itu argumennya Nikodemus. Kemudian ayat selanjutnya jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah." Disambung, "Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Ya. Nah, kita melihat begini,
lahir dari roh, ya, ayat selanjutnya ya dikatakan ayat ke-8 itu ayat ke-7 aja supaya urut ya. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu kamu harus dilahirkan kembali. Ayat 8, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nah, ini diskusi ya yang terjadi bersama Nikodemus, Tuhan Yesus dan Nikodemus. Ya. Nah, teman-teman, di sini ini bukan masalah apakah seseorang itu harus masuk lagi ke rahim ibunya, bukan masalah bisa atau tidak bisa masuk. Bukan ini masalahnya. Seperti jawab Yesus, ini adalah masalah roh huruf besar. Karena itu kita harus memahaminya juga secara rohani. Gitu, ya. Jadi apa yang terjadi di sini? Ini adalah masalah percaya atau tidak percaya. Ya. Bisa demikian atau tidak bisa demikian. Begitu, masalah rohani ya. Masalah percaya atau tidak percaya. Jadi bukan masalah orang ini kalau udah dewasa masuk rahim ibunya terus dilahirkan kembali. Bukan itu masalahnya, ya. Nah, kita akan lihat terus seharusnya Nikodemus ini yaitu pengajar agama, ya, dia ini kan orang Farisi, pemimpin agama Yahudi, begitu ya. Nah, seharusnya dia sudah tahu tentang perkataan Tuhan Yesus ini, mengerti, tetapi ternyata belum loh. Ya, jadi pengajar agama bisa tidak mengerti tentang firman atau hologos itu. Ya, bisa. Nah, jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya adalah kita harus belajar. Kita harus mencoba memahami. Begitu ya, memahami. Nah, kita melihat sekarang itu tentang karena. Tentang kata karena. Sekarang dikatakan hautos gar gitu ya. Hautos gar. Garnya itu karena, hautosnya itu apa? Hautosnya itu artinya demikian. Ya, seperti teks bahasa Indonesia. Tetapi bisa juga berarti dengan cara ini. Gitu, ya. Bisa juga berarti dengan cara ini. Cara yang mana? Yaitu caranya ayat 16. Apa itu? Percaya kepada anak tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Selain itu, kata hautos ini menunjukkan satu keterkaitan. Ya, keterkaitan apa? Bisa dengan ayat-ayat sebelumnya dan bisa juga terkait dengan ayat-ayat setelahnya. Ya, jadi di sini kita lihat sepertinya double ya, memperhatikan ayat-ayat sebelumnya. Gar atau karena tadi juga ayat sebelumnya, ini hautos ayat sebelumnya. Jadi kita tidak boleh melupakan ya. Konteks daripada ayat ini adalah tergantung sebelum dan bisa juga tergantung setelahnya. Nah, kalau setelahnya apa yang dicatat di sini? Ayat-ayat setelahnya itu berbicara tentang, ya, kita akan baca mulai ayat 17 ya. Ayat 17 tentang sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi menyelamatkan dunia oleh siapa? Tuhan Yesus Kristus. Itu. Ya. Jadi bukan menghakimi ya, tapi untuk menyelamatkan. Jadi siapapun, ayat 18 diungkapkan di sini ya. Jadi siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum. Sedangkan yang tidak percaya
itu sudah pasti di bawah hukuman. Kenapa pasti? Karena kata hukuman ini di dalam bahasa aslinya adalah berbentuk perfect, kata kerja perfect. Apa artinya kata kerja perfect di dalam tata bahasa Yunani Koine? Artinya adalah suatu keadaan atau keadaan sekarang ini merupakan akibat dari yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, apa itu? Artinya yaitu tidak percaya kepada Tuhan Yesus, itu yang sebelumnya. Kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus pasti dihukum. Gitu ya. Artinya dapat hukuman kekal. Artinya sama dengan masuk neraka selamanya. Ya. Karena ayat 19 dikatakan karena atau dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jahat itu artinya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Begitu. Ya. Nah, sekarang masalah percaya sudah jelas di sini, di ayat ini. Ya. Lalu apa sih yang harus kita percayai kepada Tuhan Yesus Kristus itu, percaya apanya? Gitu ya. Nah, di dalam ayat lain melengkapi 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 kita percaya ini. Saya akan bacakan ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, jadi semua manusia, siapapun, perlu dan harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa beliau sudah mati karena dosa-dosa kita. Perlu percaya bahwa Tuhan Yesus memang benar-benar sudah mati dan sudah dikubur. Kemudian perlu percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus benar-benar telah bangkit. Artinya mati, hidup kembali. Gitu ya, hidup lagi pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya. Nah, jadi di sini Yohanes 6 ayat 13 ya, bukan Yohanes 3:16 ya. Yohanes 6 ayat 13 menulis dengan jelas bahwa tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Siapa? Anak manusia. Siapakah itu? Anak tunggal. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Tujuannya apa? Supaya setiap yang percaya pasti memperoleh hidup yang kekal, yaitu menjadi orang-orang yang di pihak terang. Ya, tadi kita sudah sebutkan. Nah, dengan demikian teman-teman semua, Yohanes 3:16 ini di dalam ungkapan titik pusat episode ini adalah karena begitu, ya, hautosgar, maka ini berbicara tentang masalah rohani. Karena itu kita perlu memahaminya secara rohani. Artinya kita perlu percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mengajarkan kepada kita tentang pentingnya belajar tentang firman Tuhan supaya makin ngerti maksudnya isi kitab suci. Selain itu, mengajarkan kepada kita juga bahwa saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, otomatis kita tidak dihukum dalam kegelapan. Nah, ayat ini berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus yang
benar-benar sudah datang. Benar-benar mati, benar-benar dikubur, benar-benar bangkit sesuai dengan kitab suci. Nah, kalau gitu sudah sewajarnya buat kita. Oh, justru untung besar buat kita ya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Dapat hidup kekal. Ya, jadi ayat ini mengajarkan hal seperti itu. Nah, teman-teman, episode berikutnya di dalam kanal YouTube yang sama ini, yaitu Yunani Koine, kita akan membahas pengertian lebih lanjut dari kata mengasihi, yang merupakan bentuk kata kerja. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Amin.